sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kembali berjumpa dalam Resapi, renungan singkat pemelihara iman Klasis Bojonegoro. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema Allah sanggup, yang bacaannya diambil dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13, yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada seorang anak laki-laki yang bernama John. Ayahnya adalah seorang kapten kapal dan ibunya adalah seorang Kristen yang taat. Setiap hari sang ibu menceritakan kisah-kisah di Alkitab dan seringkali memberikan ayat-ayat untuk kemudian direnungkan oleh John. Ia tumbuh di lingkungan yang baik. Namun semuanya berubah ketika sang ibu meninggal dunia. Ayahnya yang adalah seorang kapten kapal mengakibatkan ayahnya jarang ada di rumah. Ia pun kemudian sempat dititipkan di asrama. Namun ternyata kehidupan di asrama tidak seperti apa yang dibayangkan. Ia dirundung, bahkan kemudian ia dianiaya. Nah, saudara, kemudian tidak hanya di situ saja, masa remajanya pun dipenuhi dengan kehidupan yang keras ketika ia memutuskan untuk ikut ayahnya berlayar. Suatu ketika ia pernah dipaksa untuk masuk di angkatan laut. Namun karena begitu banyak tekanan, ia memilih untuk kabur. Sempat tertangkap lalu dihukum, namun kemudian John kembali berhasil kabur. Ia bersembunyi di kapal pengangkut budak yang berlayar menuju ke Afrika. Dan di sanalah kemudian karirnya menjadi seorang penjual budak kemudian dimulai. Ia dikenal sebagai seorang yang tidak mengenal belas kasihan. Ia menjual manusia, bahkan mereka yang tidak laku disiksa habis-habisan. Singkat cerita, John kemudian bertikai dengan salah seorang penjual budak lainnya. Ia kemudian dipenjara dan dijadikan budak. Namun ia berhasil untuk kabur. Ia diselamatkan oleh seorang kapten kapal yang adalah teman ayahnya. Lalu kemudian mereka kembali berlayar menuju ke rumah mereka, yaitu di Inggris. Namun di jalan kapal mereka itu menjumpai badai yang ganas. Awak kapal menuduh bahwa terjadinya badai ini karena dosa-dosa yang dilakukan oleh John. Dan disitulah untuk pertama kalinya John meminta belas kasihan Tuhan. Dan kapal yang mereka tumpangi pun berhasil selamat. Di perjalanan pulang, John merenungkan kehidupannya. Ia kembali menata kehidupannya. Dan akhirnya ia kemudian menjadi seorang pendeta. Dan kisahnya itu ia torehkan dalam sebuah syair lagu yang berjudul Amazing Grace. Dalam buku Kidung Jemaat, lagu tersebut berada di nomor 40. Lagu yang cukup familiar di telinga kita ini adalah sebuah kesaksian seorang yang bernama John Newton. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh John juga dialami oleh Paulus. Paulus yang dulu dikenal sebagai Saulus
terkenal sebagai penganiaya pengikut Kristus. Ia menyiksa siapapun mereka yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun perjumpaannya dengan Allah mencelikkan kehidupannya dan Paulus kemudian bertobat. Ia menjadi rasul yang dengan setia memberitakan kabar baik itu. Kisah John Newton dan Paulus bukan mau melegalkan bahwa tidak apa-apa hidup berantakan, semeraut atau bertentangan dengan firman Tuhan. Yang penting nanti di akhir bisa bertobat. Kisah ini mau menekankan bahwa Allah itu sanggup melakukan apapun, termasuk memakai orang-orang yang mungkin tidak layak untuk menjadi berkat bagi sesama. Paulus dalam suratnya mengungkapkan rasa syukur bahwa aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tuhan memakai Paulus begitu luar biasa. Meski dia dulunya adalah seorang penghujat, penganiaya, bahkan seorang yang ganas. Namun di satu sisi kita bisa melihat bagaimana Paulus mengizinkan dirinya untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Apa yang menjadi kesaksian Paulus dalam bacaan kita bukan hanya mau mengingatkan Timotius di dalam pelayanannya, tetapi juga mau menguatkan kita, sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah sanggup menyatakan pekerjaannya melalui saya dan saudara. Ketika Allah mencurahkan anugerahnya, maka hanya ada dua pilihan bagi kita. Kita mau meresponnya, itu berarti kita mau hidup sebagaimana Tuhan ingin kita lakukan, atau kita menolaknya dan lebih memilih keberdosaan kita, sehingga kita terus-menerus menjadi seorang yang tidak layak, bukan hanya di mata sesama, tapi mungkin di mata Tuhan. Jika Allah sanggup memakai Paulus, John Newton, saya dan saudara untuk menyatakan karyanya, masakan kita tidak sanggup untuk meresponnya dengan baik? Allah yang sanggup itu memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang sanggup melakukan apapun, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau curahkan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh merespon setiap anugerah dengan hidup sebagaimana Tuhan ingin kami lakukan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi sesama, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi pada episode resapi berikutnya. Tetap setia dalam kehidupan ini dan juga tetap ingat protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.